lanjutkan pembahasan kita soal hal yang terakhir kita udah bahas tentang bagaimana emosi itu bisa membajak kegiatan ataupun respon kita terhadap sesuatu, ya, ataupun kemudian bahwa emosi itu bisa membuat kita melakukan hal-hal buruk, ya, hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang tidak rasional. Nah, seringkali ini menjadi sebuah dilema, ya. Apakah kita seharusnya nggak usah pakai emosi, rasional aja, biar kita tuh hidupnya lebih enak, gitu. Nah, hal ini itu dijelasin dan diberi solusi dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman ini, ya, bahwa kita tuh sebenarnya harus menggunakan dua otak kita bersamaan, yaitu otak emosional dan otak rasional juga. Bahwa otak emosional memang seringkali membuat kita ngelakuin hal-hal di luar nalar. Tapi dengan otak emosional ini, kita juga bisa lebih mengetahui, keadaan sekitar tuh kayak gimana, apa yang seharusnya kita lakukan, gimana cara kita menghadapi orang lain, kita berempati, kita merasakan emosi diri kita sendiri, kemudian melakukan sesuatu, ya. Nggak selamanya buruk bahwa kita menggunakan emosional ataupun kita merespon secara tiba-tiba menggunakan emosional tanpa perlu neokorteks, tanpa perlu pemikiran rasional itu buruk. Contohnya misal kita tiba-tiba mendengar sesuatu yang tidak beres nih di atap, kita langsung kebangun, kita langsung ngecek, oh ternyata benar, ya. Ataupun kita mendengar sesuatu yang tidak beres, kita langsung berpindah, oh ternyata benar ada sesuatu yang jatuh. Itu tanpa proses neokorteks gitu. Itu adalah proses emosional, pengalaman-pengalaman kita, ya, kemudian juga respon aktif kita, respon cepat kita menanggapi sesuatu secara cepat, ya, tanpa perlu melakukan emosional. Nah, itu adalah contoh bahwa emosional tuh nggak selalu buruk, ya. Nah, makanya kita juga perlu menggunakan emosional, bukan kita menghilangkan emosional. Dan kita juga perlu otak rasional untuk berpikirkan hal apa yang lebih tepat untuk kita lakukan, ya. Jadi kadang orang tuh berpikir bahwa emosional, kemampuan intelektual, kemampuan kecerdasan intelektual itu berpengaruh besar dalam hidup kita. Padahal tanpa kecerdasan emosional, tanpa emosi, kita nggak bisa maksimal gitu. Banyak kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan, yang dijelaskan dalam buku Emotional Intelligence bahwa anak-anak yang memiliki emosional, maksudku yang mempunyai intelektual tinggi, kecerdasan yang tinggi, kemudian mereka gagal dalam akademis, ya. Karena apa? Karena mereka gagal dalam mengelola emosi mereka. Akhirnya mereka jadi apa? Jadi cemas, jadi takut. Akhirnya nggak bisa maksimal tuh intelektual yang mereka punya sebenarnya, ya. Mereka jadi cepat nyerah, cepat takut, ya, padahal mereka punya kecerdasan intelektual yang tinggi. Nah, ini adalah bukti bahwa kecerdasan intelektual aja itu nggak cukup. Kita perlu menggabungkan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan intelektual. Di dalam otak kita itu terdapat bagian-bagian otak yang berguna untuk emosional dan rasional. Nah, kita itu harus memasangkan tersebut secara tepat, ya, secara proporsional untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Contohnya ketika kita misalnya marah terhadap seseorang, ya. Kalau misalkan kita hanya menggunakan emosional, maka kita akan meledak-meledak. Wah, ini nih, gini nih. Nah, ya, semua kata kasar terlontarkan, semua yang ada di hati terlontarkan. Kalau kita ngomongin cuma gunain rasional, oke. Dia otak emosional itu dia cuma lagi emosional, dan yang perlu aku lakukan adalah ngomong hal yang sebenarnya. Wah, bahwa pernyataan kamu itu tidak tepat. Begini, begini. Ya, kita jelasin sesuatu yang benar, yang logis, yang faktual, ya. Nah, hal tersebut tidak membangun hubungan antar manusia yang baik. Karena kita juga perlu melihat dan memahami perasaan mereka, ya. Tapi dengan misalkan kita menggunakan keduanya gitu, otak emosional dan rasional, maka kita akan lebih
tepat dalam menanggapi. Misalnya, benar, pendapatmu memang seperti itu, bahwa perspektifmu memang seperti itu. Tapi yang saya lihat dan terjadi di dalam buku yang sudah dilakukan banyak penelitian bahwa ini tuh mengatakan seperti ini, ya. Jadi kamu tuh bisa jadi intinya adalah ketika kamu menggunakan emosional, kamu bisa menggabungkan pemikiran rasional kemudian menyampaikannya dengan empati, dengan memahami suasana. Terkadang kan suasana itu nggak menentu ya. Nah, dengan bantuan otak emosi lah kita bisa menentukan, menyelaraskan sikap kita terhadap keadaan emosi, ya, keadaan emosional.